Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsen.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai fungi. Di video sebelumnya, kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana pertumbuhan perkembangan dari fungi. Dari spora, hifa, miselium, dan tubuh buah. Untuk membentuk suatu tubuh buah, teman-teman bisa lihat bagaimana hifa itu bisa dibentuk sedemikian rupa. Nah, demikian juga dengan jenis-jenis hifa yang terkait di sini. Ada hifa primer, kalau dia masing-masing punya satu inti dan intinya sendiri. Dan ada yang kita sebut sebagai hifa sekunder, kalau dia isinya ada dua inti dan intinya berbeda, dikaryotik dengan heterokaryotik. Nah, sekarang kalau kita membicarakan mengenai fungsinya, hifa juga dibagi dua, gitu ya. Nah, jadi di sini kita membagi jadi dua jenis, ya. Hifa menurut fungsinya. Nah, hifa menurut fungsinya dibagi menjadi hifa vegetatif dan hifa generatif. Nah, untuk hifa generatif dibagi menjadi dua. Ada seksual dengan aseksual. Oke, nah jadi sekarang kita lihat bahwa di sini untuk tugasnya ada yang vegetatif dengan yang generatif. Artinya apa sih? Maknanya apa? Maknanya adalah jika dia hifa vegetatif, maka dia merupakan hifa yang sifatnya non-reproduktif. Artinya fungsinya bukan untuk menghasilkan struktur untuk reproduksi atau struktur penghasil spora. Berarti ini adalah hifa yang berfungsi untuk mencari makan dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai hifa vegetatif. Nah, sedangkan kalau generatif berarti dia punya potensi untuk menghasilkan generasi. Berarti dia merupakan hifa reproduksi, gitu ya. Nah, seperti yang teman tahu bahwa reproduksi di sini dibagi jadi dua. Ada reproduksi seksual dengan reproduksi aseksual. Berarti kalau misalkan seksual artinya apa? Artinya membutuhkan pertemuan dua jenis gamet atau inti, ya kan ya? Kemudian membutuhkan dua, ya kan? Dua individu. Atau bahkan kalau misalkan kita ubah konteksnya dengan fungi, dua hifa. Nah, kemudian di sini aseksual, berarti dari satu individu saja, berarti klonnya. Maka kita akan mendapatkan anakan yang identik. Kalau misalkan untuk seksual, berarti di sini anakannya akan hasil rekombinasi gen, ya kan? Nah, teman-teman, hal yang perlu saya ingatkan di sini yang sering disalah sangka itu adalah penggunaan istilah untuk vegetatif dengan aseksual. Oke ya. Jadi teman-teman, khususnya kalau kita menekankan kata fungi gitu ya. Teman-teman jangan menyamakan hifa vegetatif dengan hifa aseksual. Vegetatif tidak sama dengan aseksual. Oke ya. Kalau kita konteksnya di tumbuhan itu lebih bisa dipahami gitu ya. Tetapi kalau di fungi ini adalah benar-benar hal yang berbeda. Hifa vegetatif khusus untuk pemenuhan makanan gitu ya atau nutrisi dan sebagainya yang non reproduktif. Sedangkan kalau aseksual berarti dia reproduktif menghasilkan keturunan. Oke ya. Jadi hati-hati dengan ini. Karena untuk soal-soal seperti di SIMAK UI, teman-teman harus teliti banget untuk membaca soal ini, gitu ya. Antara apakah dia vegetatif atau aseksual. Nah, dalam penelitian kita biasanya ketika menumbuhkan spora, kita akan dapatkan hifa di suatu cawan Petri, misalkan seperti itu. Nah,
dalam di sini gitu ya, kalau kita membicarakan tentang hifa, maka nantinya ada dalam inkubasinya atau pemeliharaannya untuk fungi yang kita pelihara gitu ya, bisa memperlihatkan hifa tertentu. Bisa memperlihatkan hifa vegetatif, bisa memperlihatkan hifa generatif juga gitu ya. Tentu kalau untuk yang namanya hifa yang ada pastinya harus ada yang vegetatif ya kan, karena untuk mengambil nutrisi. Nah, untuk yang hifa generatif di sini ini adalah kondisi yang khusus gitu ya. Maka ada perlakuan tertentu untuk kita bisa men-trigger dia menghasilkan hifa yang generatif. Nah, teman-teman, maka dalam penelitian bisa kondisinya hifa yang ditunjukkan atau yang ditumbuhkan itu hanya hifa vegetatif. Itu yang kita sebut sebagai apa? Ini yang kita sebut sebagai Micellia sterelia. Artinya apa? Artinya miselium yang mandul. Ingat ya, artinya di sini berarti dia hanya memperlihatkan hifa vegetatif saja. Nah, sekarang kita akan bisa di sini berarti ada kondisi hifa yang ditunjukkan adalah seksualnya saja kalau dia hifa generatif. Bisa. Kalau dia memperlihatkan struktur seksual saja, maka di sini kita sebutnya adalah teleomorf. Oke. Sedangkan kalau dia hanya memperlihatkan struktur dari aseksual saja, maka ini yang kita sebut sebagai hifa atau struktur anamorf. Oke ya. Demikian juga nanti dengan penggunaan istilah fungi teleomorf dan fungi anamorf. Kalau fungi teleomorf artinya fungi yang reproduksi seksual. Kalau fungi anamorf berarti yang menunjukkan aseksual saja. Gitu ya. Jadi memang ada kondisi tertentu yang bisa membuat kondisi seperti ini. Akan tetapi, kalau misalkan si fungi ini memperlihatkan keduanya, yaitu apa? Yaitu seksual dengan aseksual. Nah, ini yang kita kenal sebagai bentuk holomorf. Oke. Nah, triknya bagaimana sih? Triknya adalah kalau dia huruf mati, seksual, teleomorf. Kalau dia huruf hidup A berarti aseksual, anamorf. Nah, kalau dia semuanya, berarti bahasa Inggrisnya whole, ya kan? Holomorf. Pada dasarnya holo artinya sempurna. Gitu ya. Jadi, teman-teman bisa mengenal di sini ada beberapa istilah yang dipakai untuk memberi nama gitu ya suatu kondisi pertumbuhan pada hifa yang kita tumbuhkan. Oke ya, semoga paham. Nah, kemudian teman-teman, untuk hifa tertentu gitu ya, dapat mengalami modifikasi. Khususnya apa? Khususnya adalah hifa yang vegetatif atau yang non-reproduksi. Nah, berarti dia mencari makan. Maka, hifa vegetatif ini dapat kita temukan di fungi yang parasit gitu ya. Di sini kita sebutnya adalah Haustorium. Nah, Haustorium kalau kita konteksnya adalah hifa, maka ini adalah hifa yang akan menembus tubuh si inangnya. Misalkan ada fungi yang parasit terhadap tumbuhan, berarti Haustorianya akan masuk sampai ke floem. Ceritanya seperti itu. Istilah Haustorium atau Haustoria, teman-teman juga bisa temukan ini di tumbuhan yang sifatnya parasit. Misalkan tali putri atau Rafflesia. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa fleksibel gitu ya jika menemukan istilah seperti demikian. Oke ya. Nah, teman-teman, untuk belajar tentang fungi, kita harus tahu betul tentang masalah dari struktur tubuhnya, terutama dari reproduksinya. Jadi, teman-teman, dari sini harus tahu banget dari awal apa yang kita sebut sebagai seksual, apa yang kita sebut sebagai aseksual.
dengan mengetahui mode reproduksi dari suatu fungi, baik itu seksual maupun aseksual, kita bisa mengklasifikasikan atau membedakan fungi dengan mudah. Nah, sebelum kita mulai ke bagaimana cara benar-benar mekanisme suatu fungi itu bereproduksi, teman-teman harus bisa mengetahui atau bisa menganalisis kapan dia akan menunjukkan kondisi reproduksi yang aseksual dan akan menunjukkan kondisi reproduksi yang seksual. Karena pastinya ada syarat-syarat tertentu dia punya atau bisa menunjukkan dua mode ini. Nah, reproduksi aseksual dengan reproduksi seksual ini kaitannya dengan pemenuhan nutrisi atau yang ketersediaan nutrisi yang ada di lingkungan. Jadi teman-teman, kondisi antara dia memperlihatkan reproduksi aseksual dengan seksual, di sini berarti optionnya adalah lingkungannya kaya akan nutrisi atau lingkungannya sedikit atau miskin nutrisi. Nah, menurut teman-teman, bisa di-pause sebentar gitu ya, teman-teman coba analisis dengan baik. Apakah lingkungan yang kaya akan nutrisi akan menunjukkan reproduksi aseksual atau seksual? Oke, sudah terpikirkan? Nah, sekarang kita bahas. Untuk lingkungan yang kaya akan nutrisi, berarti untuk organisme pada umumnya, kita akan bertujuan untuk menguasai sumber daya sebanyak-banyaknya. Maka, dalam kondisi yang kaya akan nutrisi atau lingkungan yang banyak makanan, dia akan cenderung memperlihatkan reproduksi aseksual gitu ya. Jadi di sini berarti pada saat lingkungan kaya nutrisi. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan antara reproduksi aseksual dengan seksual akan lebih mudah yang aseksual. Kenapa? Karena dia tidak perlu mencari pasangan, ya kan? Dan teman-teman, ketika suatu organisme mencari pasangan, dia harus bisa memberikan sinyal tertentu. Misalkan kalau di fungi berarti dia harus mengeluarkan feromon, demikian juga dengan hewan lain atau bahkan kita. Nah, cari jodoh berarti sulit kan? Termasuk juga yang ada di fungi, gitu ya. Maka teman-teman, kalau lingkungannya kaya akan nutrisi, berarti dia akan masuk ke reproduksi aseksual. Tujuannya apa? Biar dia bisa berkembang biak dengan sangat cepat untuk menguasai atau mendominasi wilayah itu. Atau menguasai atau mendominasi nutrisi yang tersedia. Sehingga untuk reproduksi yang seksual, di sini akan ditunjukkan cenderung pada lingkungan yang mencekam gitu ya. Artinya cekamannya bisa berupa apa? Bisa berupa ketersediaan nutrisi, air dan sebagainya. Nah, jadi ya teman-teman akan mikir, loh kok seksual? Kenapa? Karena ingat, konsep dari seksual di sini artinya dia akan melakukan rekombinasi genetik. Berarti fungi ini akan punya semacam visi ke masa depan gitu ya. Akan berpikir, oh berarti ini lingkungannya nggak oke. Keturunan saya harus oke. Jadi, dengan dia melakukan rekombinasi genetik atau perkawinan, maka dia akan memberikan peluang, misalkan ceritanya pasangannya punya gen yang resisten terhadap suatu, misalkan kekeringan, atau kelaparan dan sebagainya. Sehingga diharapkan kualitas anakannya yang akan melanjutkan keturunannya itu akan lebih baik dan bisa bertahan. Itu tujuannya dari reproduksi yang seksual. Nah, kita sudah paham nih untuk kondisi dari reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana reproduksi seksual dan aseksual itu dipenuhi. Nah, Sobat Esen, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai fungi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Esen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya.
Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!